Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua, Wildan Copa Al Bukhari di acara catatan pejabat. Catatan pejabat. Kali ini kita seperti yang janji gua akan membahas tokoh-tokoh. Kayak kemarin kan sosok satu, tokoh tiga. Nah, tokoh pertama yang kita bahas di bulan ini adalah seseorang yang paling inspiratif bagi gua yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, bahkan gue kemarin udah nge-share tuh di Instagram. Dalam kehidupan gue saat ini ada dua orang yang hampir sama sikapnya seperti tokoh ini. Seperti tokoh ini, salah satunya mereka dua-duanya vokalis band. Ya kan, yang satu vokalis band asal Sukabumi, bandnya yang pertama teman dekat gue. Dia itu sangat mirip sekali, hampir sama punya sifatnya seperti tokoh yang mau gue bahas ini. Mungkin kalian semua udah tahu siapa tokoh itu. Mari kita baca dalam catatan. Ialah Uwais Al-Qarni. Mungkin kalian tahunya Uwais Al-Qarni pemain film action, ya kan? Nah, Iko Uwais nama aslinya Uwais Al-Qarni. Tapi kalian tahu dalam zaman Nabi Muhammad ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dan itu dirindukan surga, terkenal di langit. Mau tahu seperti apa kisahnya? Mari kita tengok catatan pejabat ini. Jadi nih, Uwais Al-Qarni merupakan seorang muslim asal Yaman yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti pada ibunya yang lumpuh dan buta. Nah, seperti yang gue kenal tadi. Cuman teman gue yang dua orang yang gue kenal itu ibunya gak buta. Cuman lumpuh sih iya kayaknya. Dan si anak ini menemani ibunya, ya kan. Suatu ketika, sang ibu meminta kepada Uwais Al-Qarni mengupayakan keinginannya berangkat haji. Ya kan? Ibunya cerita ke Uwais Al-Qarni bahwa dia ingin berangkat haji. Si Uwais Al-Qarninya bingung ya kan. Gimana caranya ya berangkat haji? Uang kagak punya waktu itu kan. Nah, keinginan berangkat haji. Mendengar itu Uwais Al-Qarni termenung memikirkan caranya agar hal itu terwujud. Karena tak punya biaya ikan. Berhaji kan dia dari Yaman. Dulu kan pernah cerita tuh yang bahwa julukan haji itu dari Belanda. Pernah cerita kan seperti apa biaya ke haji saat itu kan dari Indonesia ke Mekah, ini dari Yaman ke Mekah nih. Gimana biayanya? Uwais Al-Qarni berpikir. Akhirnya termenung beberapa hari. Setelah berpikir cukup lama, Uwais membeli sebuah lembu. Ya kan? Itu anaknya anak lembu. Gue jadi inget tuh. Dulu gue pernah beli anak kambing juga buat gue pelihara selama setahun. Habis itu gue jadiin kurban. Pernah tuh dulu. Nah, anak lembu. Dan membuatkan kandang di puncak bukit. Jadi di puncak bukit dia taruh kandang lembu itu. Terus lembunya di bawah ya kan. Maksudnya dia lembunya itu digembalain di bawah. Tapi kandangnya di atas. Ya kan. Kayak gitu. Di puncak bukit itu setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit, ya kan, sampai disebut gila oleh orang-orang. Jadi ketika pagi si lembu itu diambil dari kandangnya, diturunin, digembalain di dekat rumahnya dia karena banyak rumput-rumput hijau dekat rumahnya dia kan. Set gitu. Habis selesai tuh sorenya digendong lagi naik ke atas buat dimasukin ke kandangnya yang di atas bukit itu. Tiap hari seperti itu sampai orang-orang menganggap bahwa si Uwais Al-Qarni ini udah gila, ya kan? Nah, tapi setelah ini ada beberapa versi 8 bulan apa 8 tahun ya kan. Tapi
kayaknya 8 bulan kan. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun sudah besar. Lembunya sudah besar. Begitupun dengan otot Uwais Al-Qarni. Otot Uwais Al-Qarni semakin besar juga. Ya kan, bertubuh kekar akhirnya kan si Uwais Al-Qarni ini. Kuat. Orang-orang pun mengetahui maksud Uwais menggendong lembu itu. Ternyata dia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Akhirnya dia bisa menggendong ibunya, ya kan? Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Begitu besar cintanya terhadap sang ibu, ya kan? Nah, akhirnya ibunya dibawa tuh, digendong dari Yaman ke Mekah. Gue lupa tuh jaraknya, ke riset tuh. Jaraknya dari Yaman ke Mekah itu berapa kilo, ya kan? Kalau gak salah katanya berhari-hari. Dia gendong ibunya, akhirnya dia bisa menunaikan haji dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah itu. Itulah Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu kan temen gue juga tuh yang gue kenal, yang gue share ke IG itu kayak gitu, sekarang lagi memperjuangkan kesembuhan ibunya. Dua-duanya semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih, ya kan. Dia dengan setianya menjaga ibunya. Kedua teman gue yang gue share di Instagram kemarin kan, kalian tau lah, itu dua-duanya penyanyi tuh. Bahkan yang salah satunya ia pernah bersumpah, yang vokalis band, yang dia punya band, dia tidak akan menikah karena kalau dia menikah dia tidak punya kesempatan buat mengurus ibunya. Tuh, salah satu vokalis band. Ya kan, nama bandnya Besok Lusa. Karena inilah Nabi Muhammad menyebut Uwais sebagai orang yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Ya kan? Tuh, karena dia kecintaan dia kepada ibunya, akhirnya Nabi Muhammad aja salut. Menyebut bahwa Uwais sebagai orang yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Orang yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Nah, ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, Aisyah mengatakan Uwais Al-Qarni sempat datang dan menitipkan salam padanya. Setelah peristiwa itu, Nabi berpesan pada sahabat Umar bin Khattab, apabila dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya minta didoakan, ya kan? Pesan Nabi Muhammad selalu dipegang Umar, dan ketika dia telah diangkat menjadi Ulama Urasyidin sebagai pemimpin umat Muslim, umat Islam, setiap kali mendapatkan bantuan pasukan dari Yaman, Khalifah Umar terus menanyakan perihal Uwais. Setelah beberapa lama, Khalifah Umar akhirnya memilih berangkat ke Yaman untuk menemui Uwais Al-Qarni. Jadi tiap kali ada pasukan dari Yaman, dia bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Ada pasukan dari Yaman bertanya, akhirnya kagak bertemu-temu, ikan. Akhirnya dia samperin sendiri Uwais Al-Qarni ke Yaman, ikan. Untuk menemui Uwais Al-Qarni, sampai di Yaman dan bertemu dengan Uwais, Umar pun meminta untuk didoakan. Setelah itu Umar pun meminta gubernur Irak untuk memperhatikan Uwais dan memuliakannya. Mendengar hal itu, Uwais Al-Qarni menolak permintaan Umar karena tidak ingin untuk dimuliakan, karena ia anggap akan menghalanginya dalam beribadah. Jadi keistimewaan yang diberikan Umar terhadap Uwais Al-Qarni, kemuliaannya itu dia tolak karena kemuliaan dari Umar itu, sikap istimewa dari Umar terhadap Uwais Al-Qarni itu takutnya menghalangi ibadahnya dia. Makanya dia menolak, ya kan? Tuh. Kayak gitu. Sebenarnya ini gue salut sama anak-anak yang dengan ikhlas, ya kan, merawat kedua orang tuanya. Gue sendiri kan jauh dari kedua orang tua. Kalau seandainya gue kasih kesempatan dekat dengan orang tua, gue bakalan, karena seperti Uwais Al-Qarni tadi kan, mungkin Uwais Al-Qarni teringat bahwa dulu dia sedang digendong sama ibunya, gitulah pokoknya, ya kan. Hingga akhirnya ketika ibunya ketika ibunya lumpuh, ibunya buta, menginginkan untuk bisa ke Mekah, makanya dia bela-belain kan sampai beli lembu biar bisa gendong ibunya, karena teringat dulu sering digendong sama ibunya, ya kan. Begitupun kita
sebenarnya. Makanya gue sering miris ketika ada anak yang memasukkan ibunya, orang tuanya, apalagi ibunya ke panti jompo setelah ketika dewasa. Dia dewasa punya duit, ibunya malah orang tuanya dimasukin ke panti jompo, itu miris tuh. Ada beberapa sering di-share-kan sama Mbak Pratiwi Novianti itu. Gue, ya Allah, ada orang kayak gini kan. Ibunya kadang ada ibunya yang disuruh ngemis, ibunya dimasukin ke panti jompo, kadang miris banget kayak gitu ya kan. Gue aja yang jauh dari orang tua, kepengen deket-deket sama orang tua ya kan. Jadi melo nih, daripada ntar disamperin Pak RT lagi ya kan. Gue nyalain dulu lampu. Cukupkan sekian dari gua. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Jika ada manfaatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu murni karena kesalahan dan kehilapan gua. Cukup sekian dari gua. Jangan lupa tunggu lagi series catatan pejabat yang ini. 4 orang itu, ntar ada siapa? Nuaiman, ada Abu Darda. Mari cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.